Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lagi channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang seberapa penting buku KIA. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, kenapa saya membahas tentang pentingnya buku KIA? Karena ternyata masih banyak ibu hamil yang tidak memiliki buku pemeriksaan atau catatan pemeriksaan yang biasanya kan dikenal dengan buku KIA. Sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan itu sangat menganjurkan moms itu untuk memiliki buku pemeriksaan atau buku KIA. Kenapa? Karena dalam buku KIA itu tercatat banyak hasil pemeriksaan, mulai dari pertama datang periksa, pemeriksaan kedua, pemeriksaan ketiga. Tapi beberapa kondisi di mana pasien itu yang saya temui, mereka beralasan bahwa mereka tidak memiliki buku KIA karena mereka pindah-pindah tempat pemeriksaan dan belum pernah periksa ke puskesmas misalnya. Karena kalau di puskesmas kan antrinya lama, sementara kalau misalnya di praktik bidan atau di klinik itu pelayanannya cepat dan tidak perlu antri berlama-lama. Nah, karena berpindah-pindah tempat pemeriksaan sehingga ibunya itu belum memiliki buku KIA dan hasil pemeriksaan di misalnya di klinik ini, di praktik ini itu tidak disatukan dan hilang atau tidak dibawa. Jadi misalnya seperti ini moms datang, ini moms hamil pertama atau baru hamil. Kemudian pemeriksaan pertama, maksud saya pemeriksaan pertama itu di klinik bidan online misalnya. Di klinik bidan online, kemudian bidan online itu memberikan kertas. Karena biasanya kan pemeriksaan awal itu belum dikasih buku. Dan juga ada klinik yang mungkin tidak mempersiapkan buku. Nah, misalnya di klinik bidan online itu hanya diberikan kertas dulu atau kartu, di mana kartu itu ada nama moms, ada nama suaminya, alamatnya, nomor telepon, kemudian hasil pemeriksaan di pemeriksaan awal itu. Nah, itu kan sudah lengkap di situ, ada hari pertama, hari terakhirnya kapan, taksiran persalinannya kapan, kemudian 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian moms datang lagi periksa tapi di klinik lain misalnya, di klinik bidan lain atau dokter inilah misalnya dokter A misalnya. Datang pemeriksaan di klinik dokter A, kemudian di klinik dokter A itu karena pemeriksaan awal biasanya kan dikasih kartu dulu atau kertas dulu. Nah, moms tidak membawa kartu yang diberikan di bidan online. Kemudian kartu yang diberikan di dokter A ini itu sama saja, moms ditanya lagi siapa namanya, umurnya berapa, suaminya namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya, sama dengan yang ditanyakan di klinik bidan online. Jadi moms dapat kartu itu dengan pemeriksaan keduanya. Nah, kemudian pemeriksaan ketiga misalnya datang ke klinik lain lagi. Sampai misalnya moms itu keliling-keliling pemeriksaan kehamilan, hasil USG-nya di klinik ini dan hasil USG di klinik ini itu tidak disatukan, sehingga misalnya sampai di usia kehamilannya sudah mencapai taksiran persalinan, sudah ada tanda-tanda persalinan, datang bersalin kembali ke klinik saya misalnya, ke klinik bidan online. Nah, sementara saya mau lihat ibu catatan pemeriksaannya ada tidak buku KIA-nya bu, tidak ada. Oh, ibu pernah periksa di sini tidak? Kalau misalnya ibu bilang pernah, kapan, bulan segini misalnya. Nah, saya mencari riwayat pemeriksaannya ibu. Oh, tanggal segini ibu periksa. Oh, ini hari pertama, hari terakhirnya. Oh, ibu dulu periksa ke saya itu di usia kehamilannya yang baru 1 bulan. Ada tidak hasil WSG atau apa? Terus ibu bilang tidak ada mom, sudah tercecer atau ada di rumah, sementara jarak rumahnya jauh atau tidak ada orang yang ambil, padahal ibu ini sudah kontraksi dan sudah tidak bisa lagi mengurus buku-buku atau kertas-kertas yang pernah dikumpulkan pada saat pemeriksaan. Jadi saya sebagai bidan itu bingung, saya tidak tahu hasil USG-nya itu seperti apa, kemudian perkembangan kehamilannya itu seperti apa, pertambahan berat badannya ibu apa, hasil pemeriksaan laboratoriumnya ada tidak, pemeriksaan hemoglobinnya itu berapa, dan seterusnya. Apakah ada riwayat penyakitnya, apakah misalnya ibu yang punya
hepatitis HBsAg-nya itu positif, nah itu kan sebaiknya dilihat oleh tenaga penolong nantinya, karena kan kita juga kalau misalnya ibu ada HBsAg atau hepatitisnya yang positif, nah kita sebagai bidan sebelum menolong persalinannya ibu nanti kita sudah siapkan memang vaksin untuk bayinya nanti, untuk disuntik vaksin itu agar bayinya tidak tertular, misalnya seperti itu. Jadi itulah pentingnya kenapa moms itu harus memiliki buku pemeriksaan, atau kalau tidak sebaiknya hasil pemeriksaan dari dokter-dokter itu dikumpul, atau dari klinik-klinik itu dikumpul atau dibawa. Jadi misalnya dari saya, karena ada juga ya pasien yang katanya mereka itu tidak mau bawa kartu misalnya periksa pertama sama saya di bidan online misalnya. Kartu yang saya berikan itu tidak dibawa ke pemeriksaan kedua, padahal kartu itu sebenarnya bisa, tidak masalah, karena yang dilihat itu kan riwayat atau catatan pemeriksaannya. Jadi sebaiknya tidak usah merasa bahwa nanti dokter ini marah karena kita periksa di sini sebelumnya periksa ke klinik online, nanti dokter ini marah, kan tidak seperti itu. Jadi bawa saja catatan pemeriksaannya supaya ditahu, dan juga harusnya melakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti tadi pemeriksaan semuanya lah, pemeriksaan darah seperti itu, pemeriksaan darah lengkap supaya mempermudah tenaga kesehatan. Dan juga kalau misalnya alasan lain, misalnya ada yang bilang kita ke puskesmas kok bu periksa tapi belum ada buku yang dikasih. Nah sebaiknya ibu setiap pemeriksaan ke puskesmas itu tagih bidannya. Bisa saja mungkin bukunya belum tersedia pada saat moms datang, tapi pada saat pemeriksaan kedua kalinya ibu bilang lagi, bagaimana ini saya mau periksa, ada tidak bukunya. Nah seperti itu moms. Jadi yang saya sarankan, hasil pemeriksaannya meskipun dimanapun moms itu periksa kehamilan, sebaiknya dibawa pada saat pemeriksaan selanjutnya untuk dilakukan pendokumentasian atau dilihat hasilnya. Biasanya kan itu disatukan seperti itu moms. Nah kembali ke judul awal, yaitu pentingkah buku KIA untuk ibu hamil? Jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena dalam buku KIA itu ada banyak informasi yang bisa moms dapatkan, tapi sepertinya banyak juga orang atau ibu hamil yang hanya membawa itu pada saat pemeriksaan, kemudian pulang ke rumah tidak pernah membuka buku pemeriksaannya itu sampai bersalin atau bahkan sampai anaknya datang imunisasi. Nah apa saja informasi yang terdapat dalam buku KIA itu? Ada sangat banyak moms. Ada tanda bahaya kehamilan, mulai dari kehamilan semuanya, tanda bahaya kehamilan, makanan yang harus dihindari, makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil, berat badan normalnya ibu hamil itu naiknya berapa, kemudian juga tentang bayi, tentang imunisasi, tentang banyaklah, tentang persiapan apa saja yang dibawa pada saat nanti mau bersalin, apa tanda ketuban pecah itu seperti apa, dan sebagainya. Jadi semuanya, sampai untuk informasi tentang anak, sampai dari bayi menyusui, cara memperlancar ASI, resep membuat MPASI, semuanya ada di buku KIA. Catatan perkembangan anak juga seperti itu. Kemudian catatan kelahiran anak ada di situ. Apalagi, pokoknya semua informasi itu ada. Dan informasi yang diberikan itu beserta dengan gambar supaya moms itu tertarik untuk melihatnya, membacanya, dan mempelajarinya, dan juga gampang dipahami karena kata-katanya yang singkat. Jadi kata-katanya yang singkat dan juga mudah diserap, mudah dipahami, mudah dimengerti. Jadi untuk moms yang punya buku KIA di rumah, coba deh yang menonton video ini, coba lihat. Bisa tidak dibuka, kemudian dibaca, pasti moms tahu, oh ini ternyata ini banyak informasi yang diberikan di situ. Ada juga di buku KIA juga ada jadwal imunisasi bayi, kemudian juga ada catatan kesehatan bayi, ada pemenuhan gizi bayi, ada kondisi dan tanda balita sehat, kemudian ada juga tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Semuanya itu bisa didapatkan informasinya di buku KIA. Atau biasa moms di rumah itu biasa mengatakan bahwa buku KIA itu sama dengan buku pink. Biasanya kan disebut buku pink saja. Kita biasa kalau saya ketemu pasien itu saya tidak bilang buku
KIA-nya mana Bu? Tapi yang saya katakan buku kupingnya ada tidak Bu di bawah? Buku kuping, jadi yang familiar di masyarakat di sini itu biasa disebut dengan buku kuping. Bagaimana Moms? Jadi setelah menonton video ini, apakah ada di antara Moms yang sebelumnya tidak tahu apa isi dari buku kuping itu atau buku KIA itu? Sekarang sudah tahu. Nah, semoga dari video ini Moms bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk Moms atau ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, sebaiknya buka-buka buku kupingnya kemudian baca. Misalnya untuk ibu hamil bisa buka buku kupingnya kemudian lihat tentang kehamilan. Untuk ibu yang menyusui, lihat juga seperti apa itu cara memperlancar ASI, kemudian bagaimana ASI itu, seberapa pentingnya ASI itu. Untuk ibu yang anaknya sudah MPASI dan bingung apa saja sih yang baik diberikan untuk bayi, makanan apa, nah itu bisa juga dilihat resep-resep MPASI yang baik untuk bayi. Nah, mungkin itu saja Moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk Moms yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan untuk Mom yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dan juga untuk Moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.